Hai gengs, back with my Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah jika kamu pergi menjauh, apa yang dia rasakan. Yes, ini general reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Kita bakal cek energi seseorang. Aku bakal kasih waktu kalian buat membayangkan seseorang yang kita mau cek energinya. Silakan. Udah, kita mulai. Jika kamu pergi menjauh, apa yang dia rasakan? Tadinya tuh aku mau bikin temanya itu kalau kamu meninggalkan ya. Tapi kayak lebih seru pergi menjauh deh. Kalau pergi menjauh tuh bisa aja kan kamu tuh balik lagi atau cari lagi. Kalau meninggalkan tuh benar-benar yang kayak udah fix banget nih, say goodbye to you gitu kan. Walaupun sebenarnya mirip sih, tapi ya sudah, aku pengen yang pergi menjauh aja. Apa yang dia rasakan? Jika kamu pergi menjauh, apa yang dia rasakan? Dia pun mungkin ya bakal terjadi mirror energy. Apa yang kamu lakukan ke dia, dia pun akan melakukan hal yang sama. Ada yang kayak gitu. Kayak kamu misalnya diamin dia, dia juga akan diamin kamu. Tapi mungkin ya ada sesuatu yang terjadi nih yang bikin kayak kamu pergi menjauh. Mungkin dia bakalan merasakan sadar, notice the moment of kamu yang kok perlahan menjauh atau tiba-tiba menjauh. Dan terjadi sesuatu, akhirnya dia kayak menarik diri dari kamu. Karena takut ketika mendekat tuh takut entah kamunya marah-marah atau emosi, jadi dia takut untuk dekat sama kamu. Jadi dia jaga jarak aman. Agak sedikit jaga jarak gitu ya, supaya nggak kena banget nih imbasnya dari marah-marahnya kamu itu. Dia menahan diri. Misalnya gini, kamu marah, pasti dong kamu pergi menjauh itu ada sesuatu yang men-trigger kamu. Nah, entah kamu marah atau emosi atau apa. Nah, ketika kamu marah, dia menahan diri untuk nggak melakukan hal yang sama ke kamu. Kamu marah, dia menahan diri untuk nggak marah balik, untuk nggak emosian juga, untuk mencoba buat sabar. Kamu marah-marah, ya udah dia dengerin, dia sabar. Entah dia salah atau nggak tahu masalahnya apa nih kalian, tapi dia coba menahan dirinya, tetap berpikir positif ya, dia tetap berpikir positif di sini. Jadi kayak kamu lagi marah-marah nih gitu, kamu lagi emosi nih, ya udah ntar juga baik lagi. Nah, itu kan pikiran-pikiran positif kan. Ntar juga kamu cari dia lagi ya, seperti itu. Mungkin yang udah gitu, kalian kalau lagi konflik atau ribut baikan lagi, dan dia akan berpikir seperti itu. Mungkin patternnya sama kayak yang udah. Ada sih yang kayak cari ide gimana ya supaya bisa kontak kamu, gimana supaya baik-baikin kamu. Pasrah karena bingung kalau ketika kamu marah tuh kamu bener-bener susah buat di approach, dipersuasi, dibaik-baikin tuh susah. Apalagi kalau mereka yang bener-bener salah, apalagi kalau kesalahannya fatal. Itu mereka agak hopeless. Aduh, tunggu kamu aja deh yang hubungi dia. Nunggu kamu yang membaik, mereda sendiri. Ada seseorang yang mikir, ini kamu kok happy banget sih kelihatannya gitu. Kalau kamu posting sesuatu mungkin ya, kok kamu happy banget, kayak nothing happen di antara kalian, kayak tidak terjadi apa-apa gitu. Kamu nggak tanya kabarnya dia, atau sorry dia nggak kabarin kamu, tapi dia kok baik-baik aja posting sesuatu, pergi-pergi mungkin apalah. Jadi dia akan berpikir kok kamu happy aja tanpa dia, seperti tidak terjadi sesuatu.
dia merasa dijudge sama kamu. Mungkin dari marah-marah itu, aku anggapnya kalian marah lah ya, pasti terjadi sesuatu, aku anggapnya kalian marah lah, mostly kalian pasti marah atau emosi. Nah di situ mungkin ada kata-kata kamu yang menjudge dia, jadi dia ngerasa dijudge sama kamu, di judge macam-macam, aneh-aneh. Mungkin kamu ngomongin dia apa yang buruk-buruk, jadi dia merasa image dia tuh di mata kamu udah buruk banget gitu. Ada seseorang yang menyibukkan diri nih sama pekerjaan, sama teman-temannya. Mungkin supaya nggak fokus banget ke masalah kalian. Mungkin supaya nggak stres-stres banget. Tapi dia tetap keep watching you, dia tetap kepoin kamu, stalking kamu. Kamu sibuk apa, kabarnya gimana, lagi ngapain sama teman-teman kamu, lagi deket sama siapa, pergi sama siapa. Nah itu, dia tetap kepoin kamu. Jadi sekalipun misalnya dia nggak cari kamu, nggak tanya kamu, ya itu dia udah tahu. Karena dia udah tahu dari kepoin kamu itu. Kalau dia feminin mungkin dia bakal baik-baikin kamu deh kayaknya. Tapi ini kalau posisinya kamu maskulin yang marah ya. Kalau tipe, kalau agak susah ya ini aku ngomong dari tadi. Kalau kamunya maskulin, kamu marah, mungkin yang feminin dia bakalan baik-baikin kamu. Sekalipun ada rasa kesel, rasa kesalnya itu dia pura-pura nggak kesel, pura-pura nggak marah. Ini agak relate banget ya sama decknya ini. Decknya ini keluar marah-marah terus. Padahal kan aku juga bisa kan, misalnya pakai deck yang mana gitu, yang nggak marah-marah. Tapi ini keluarnya pas banget, yang emosian di antara kalian. Pasti terjadi sesuatu yang men-trigger kamu pergi menjauh dari dia. Yang dia rasakan ketika kamu pergi menjauh, ada seseorang yang terbayang-bayang terus. Terbayang-bayang kayak, itu terakhir kalian tuh membicarakan apa, membahas apa, dan ada yang langsung kasih batasan. Yang tadi aku bilang sih, menjaga jarak. Karena tahu lagi sama-sama emosi. Kalau maskulin kan biasanya diam itu lebih ke tenangin pikiran gitu ya, tenangin diri dulu. Bukan berarti dia menghilang atau silent treatment, tapi bisa juga tenangin diri mungkin, atau nggak mau lakukan apa-apa pada saat kalian emosi itu. Jadi dia memilih untuk menjaga jarak dulu deh gitu, daripada hubungannya makin kemana-mana nih pembahasannya juga. Ada seseorang yang sebenarnya marah juga sih, kepikiran banget nih yang marah ini. Kalau mereka hanya marah, mereka kepikiran banget. Udah nggak kepikiran lagi mau ngechat atau hubungi. Karena rasa keselnya itu lebih besar daripada rasa ingin ngechat untuk komunikasi. Ya, ada yang berusaha buat bertahan sama pemikirannya. Ada yang berusaha bertahan sama keinginannya. Misal dia inginnya silent treatment, ya dia akan bertahan sama tindakan silent treatment itu. Tapi ada juga yang kayak berusaha menguatkan diri gitu. Ya udahlah, keributan ini akan kuterima dengan lapang dada. Tapi kalau misalnya dia feminin, ini banyak banget nih feminin yang mau baik-baikin. Aku nggak tahu siapa yang salah. Biasanya baik-baikin itu kan yang salah ya. Tapi ada juga sih feminin yang nggak salah, cuma kayak masih ingin mempertahankan hubungan. Biasanya mereka baik-baikin. Biasanya nih kalau feminin nggak salah, tapi dia tetap mau baik-baikin pasangannya. Itu biasanya dia cinta banget sih. Kelihatan cinta dan bucinnya. Iya, kalau cowoknya yang salah tapi dia masih mau baik-baikin, itu yang dia pikirin adalah gimana cara mempertahankan hubungan biasanya. Dan itu yang cinta kayak gitu biasanya. Dan yang dia rasakan, ada seseorang yang takut kalau kamu jadi mau meninggalkan dia, atau kamu jadi lirik-lirik lawan jenis yang lain. Ada seseorang yang takut nih kehilangan kamu. Apa yang dia rasakan ketika kamu pergi menjauh? Ada yang tetap kayak marah, berdebat, tapi sebenarnya dia nggak mau kamu pergi. Berdebatnya itu lebih ke ingin menyampaikan apa yang dia pikirkan sih.
bukan berdebat untuk pergi sebenarnya. Dia ada yang habis berdebat tuh kayak galaunya apa ya, ya mungkin takut jadi hubungannya berakhir, takut kamunya jadi benci sama dia, terus akhirnya kamu udah gak mau sama dia. Ada yang takut gitu sih, mungkin ada yang takut putus jatuhnya. Tapi aku juga nggak tahu nih status hubungan kalian apa, mungkin ada yang HTS-an atau FWB-an mungkin juga. Ketika kamu pergi menjauh, ada seseorang yang kayak kelihatannya tuh strong gitu ya, baik-baik aja, fine-fine aja, padahal hatinya tuh rapuh ya. Di luarnya setegar itu, tapi dalamnya hatinya Hello Kitty, udah sedih kemana-mana, rapuh gitu ya. Udah cerita nih ke teman-temannya, aduh si Raisa marah-marah nih gitu ya, aduh si Raisa takut minta putus nih gitu. Ada yang sampai kayak gitu, ceritain masalah kamu sama dia, tapi walaupun diceritain tetap dia nggak mau cari kamu duluan. Karena apa? Karena gengsi ya. Ada yang karena kamu pergi menjauh, akhirnya orang ini nih energinya sensitif banget nih, marah-marah terus, setiap orang yang deket sama dia tuh dia marah-marahin gitu ya. Mungkin dia lagi di kantor atau kerja juga bawaannya emosian, nah agak sensitif jadinya. Tapi ada yang berusaha melupakan masalah kalian yang tadi aku bilang. Jadi ada orang yang kayak hahihi sama teman-temannya supaya lupa gitu ya sama masalah. Tapi kalau dia energinya player, mungkin dia dekat sama yang lain juga sih, mencari kesenangan di luar sana. Nggak bisa denial juga kan kita sama energi yang player gitu. Kalau yang player kan pasti gampang banget buat deket sana sini, jadi ya nggak bisa denial sebenarnya. Nah, ada seseorang yang mau baik-baikin kamu nih, ternyata bukan yang dia feminin aja. Kalau dia maskulin, ada seseorang yang mau baik-baikin nih, kayak mau komunikasi, mau say hi, tapi nggak tahu nih awalnya apa, ngechat kamu, basa-basi apa, cari topik apa. Tapi sebenarnya ada mereka yang mau mulai komunikasi duluan, tapi bingung ngomongnya apa ya gitu, biar kamunya tuh nggak mikir gimana pas dia ngechat kamu duluan. Ada yang fokus sama ini aja sih, sama pekerjaan. Mungkin mikirnya kayak nggak mau pusing mikirin cinta-cintaan, mendingan mikirin duit gitu kan, duit mikirin money aja gitu. Ada yang pengen baik-baikin kamu, ngasih kamu sesuatu. Kalau kamu love language-nya itu receiving gift ya. Kalau dia biasa gifting, kasih kamu sesuatu, surprise, atau kasih gift, any gift. Nah, dia bakalan baik-baikin kamu, kasih sesuatu. Kalau dia tahu misalnya kamu lagi pengen apa, suka apa, atau yang udah kamu baik, kalau dikasih sesuatu dia bakalan kasih kamu sesuatu gitu ya. Agak murah juga ya kamu ya, lagi marah dikasih sesuatu mungkin bakalan langsung luluh ya. Tapi biasa ada kan cewek-cewek yang kayak gitu, ngambek. Sebenarnya ngambek mungkin ada yang masalahnya nggak besar, terus pas dibaik-baikin jadi luluh gitu. Tapi kalau masalahnya fatal, lebih baik dibicarakan dulu sih, jangan sampai pas dikasih sesuatu terus langsung baik gitu, kelihatan murehnya gitu ya. Kalau bisa dibahas dulu masalahnya, selesai, cari jalan keluar, solusinya, baru gitu berbaikan lagi. Jangan sampai nanti baikan masalahnya belum selesai terus dilupain gitu aja, ntar lama-lama tuh jadi kayak bom gitu loh, suatu saat akan meledak dan baru deh tuh semuanya diomongin pas ketika bom itu meledak. Makanya kalau ada masalah tuh jangan ditumpuk-tumpuk ya, jangan disimpan-simpan, udahlah.
akhirnya ntar jadi bom waktu sendiri. Kebanyakan tuh cowok ya yang biasanya ya udahlah lupain, akhirnya ceweknya menimbun masalah. Pas baru putus, baru cowoknya dibuka semua sama ceweknya apa yang dia rasain, terus cowoknya kayak shock, kaget, kamu kenapa nggak bilang dari dulu gitu. Nah itu contoh dari masalah-masalah yang nggak diselesaikan ketika ada masalah itu. Nah itu saran aku ya. Jadi kita hari ini belajar soal cara mengatasi sebuah masalah. Itu materi kuliahnya hari ini ya. Selalu ada yang kita pelajarin setiap harinya. Ada juga ketika kamu pergi menjauh, kalau salah satu dari kalian merasa salah satunya effortnya lebih banyak atau banyak mengeluarkan materi uang, di sini ada seseorang yang berusaha membuat menarik apapun yang sudah diberikan. Contoh misalnya entah kamu atau dia, contoh deh kamu pernah ngasih sesuatu nih ke pasangan kamu dan itu nilainya cukup besar nominalnya, mungkin kamu akan menarik kembali barang itu. Kayak waktu itu klien aku baru sebulan kayaknya ketemu cowok di aplikasi dating, terus dia kasih cowok itu handphone 15 Pro Max, which is itu mereka baru sebulan. Cowoknya menurut aku dibilang ganteng ya oke lah, menarik gitu. Terus pas dikasih handphone itu cowoknya cuek, nggak lama. Aku bilang, emang udah berapa lama? Sebulan gitu. Terus aku bilang, kamu kenapa kasih handphone padahal baru sebulan gitu? Ya karena dia mau gitu loh Kak, kode-kodein pengen handphone kayak aku, terus tapi yang di atas aku handphonenya. Kayak maksud aku aduh. Pokoknya kalau sama seseorang baru deket gitu ya, jangan terlalu kasih yang di atas, yang berlebihan banget gitu. Jadi nanti kamu bingung menilai dia tuh sebenarnya tulus atau enggak, dia tuh mau kamu atau uang kamu gitu. Yang so-so aja lah, yang masih standar-standar biasa lah gitu. Yang masih di batas kemampuan gitu. Walaupun ya kamu mampu beliin seseorang handphone yang mahal, pricey, barang-barang item pricey, tapi jangan sih menurut aku ya. Kecuali kalau udah tunangan, kamu yakin pasti merit sama dia, bebas, terserah mau beliin apa, karena kan udah pasti menjadi istri atau suami kan. Tapi kalau baru banget, jangan sih menurut aku. Kebanyakan nih cewek-cewek kayak gini nih, pengen menunjukkan wanita superior, pahlawan, kesiangan, menunjukkan ya I have everything, kayak ya gue bisa lakuin apa aja, bantu apa aja. No, big no. Gak usah jadi cewek-cewek provider. Harusnya tuh cowok-cowok yang punya provider mindset ya. Cowok-cowok yang harus kasih princess treatment, bukan cewek ya. Ini masalah apa ya, ini sebenarnya pembahasan hal kecil, tapi masih banyak cewek-cewek yang kayak gini ya. Ini di skip aja ya buat yang gak mau dengerin. Aku kasih sharing ini karena masih banyak banget di luar cewek-cewek yang kayak gitu. Berubah ya, cewek-cewek yang energi maskulinnya high level nih, yang apa-apa tuh maunya ngebiayain cowok aja. Stop, please stop ya. Please stop. Realistis ya. Jangan hilangin tuh pikiran-pikiran membiayai laki-laki. Karena itu sebenarnya peran laki-laki ya. Oke, kita lanjut ya. Kalau energinya makin jauh sama kamu, orang ini mungkin bakalan membuka diri untuk seseorang yang baru. Dia bakalan mungkin melupakan kamu, bakalan lebih fokus ke pekerjaannya, have fun bareng teman-temannya, have fun di pekerjaannya, mencari kesenangan lain, tapi ini masih positif ya.
atau cari hal-hal baru, misal tadinya nggak suka lari jadi suka lari gitu ya, jadi atlet ya. Tadinya nggak suka naik gunung, tiba-tiba naik gunung gitu. Jadinya nggak suka nge-gym, jadi nge-gym. Nah, ada hal-hal baru yang dia lakukan supaya fokusnya itu nggak ke kamu aja, supaya kayak dia cari pengalihan lah gitu. Ini agak relate ya, lucu sih, ini keluar kartunya tuh yang benar-benar relate sama kehidupan ketika seseorang ada masalah, terus kayak mungkin mereka cari pengalihan atau healing. Nah, ada lagi nih, karena ini menjelaskan kayak seseorang yang traveling. Ketika kamu pergi menjauh, seseorang ini mengalihkan dengan cara mungkin healing. Healingnya itu dengan traveling. Padahal sebenarnya traveling itu bukan cara healing ya, tapi ini kan biasanya anak-anak Gen Z selalu bilang kayak healing traveling, but traveling itu is not literally the way of healing, bukan ya. Healing itu dari dalam diri sebenarnya ya, bukan traveling itu cuma cara pengalihan aja supaya kita nggak fokus sama masalah kita. Karena faktanya adalah ketika kita udah selesai travelingnya, kamu bakal kepikiran lagi masalah kamu gitu. Karena ya travelingnya cuma pengalian doang, bukan cara healing gitu. Tapi kan orang-orang zaman sekarang bilangnya itu healing. Traveling is healing. No babe, traveling bukan healing ya. Coba cari cara healing yang lain gitu. Kayak apa ya cara healing yang lain? Banyak lah ya sebenarnya, tapi bukan traveling. Jadi kalau kamu berpikir traveling itu cara healing, jangan berharap, nggak akan healing nanti jadinya ya. Yang dia rasakan, ada seseorang yang merasa hubungannya atau masalahnya belum selesai nih sama kamu. Ya, belum selesai. Masih ada pembicaraan yang mau dia lakukan lagi sama kamu supaya ya selesai, supaya ada kesimpulan, closure atau conclusionnya. Jadi seseorang yang berusaha mengambil keputusan nih. Keputusan itu entah nih kalian ada closure atau enggak, pergi tiba-tiba aja, ghosting atau ada closure, tapi seseorang ini kayak bakalan make decision gitu ya, atau punya pilihan mungkin. Ya udah deh, kalau kamu pergi ya udah aku juga pergi. Nah, itu mungkin salah satu keputusannya. Atau kayak kamu pergi ya udah aku anggap kita ini udah selesai misalnya ya. Jadi ada seseorang yang mau ambil keputusan. Tapi seperti yang aku bilang di awal, dia seseorang yang bakalan give you mirror energy. Jadi apa yang kamu lakukan, dia juga akan melakukan hal itu. Nge-treat kamu, ya. Tapi aku ngerasanya ya, nggak banyak sih yang mereka lakukan sebenarnya. Jadi bisa dibilang ketika kamu pergi menjauh ya, nggak ada perubahan di hubungan kalian, gitu. Tapi ya mungkin seseorang bakalan bakalan mau move on kalau bener-bener kamu kayak fix nih ngilang atau fix nih nggak cari dia lagi. Dia akan berpikirnya kamu udah nggak mau sama dia, dan mungkin dia akan mengambil jalan untuk move on. Tapi ada juga yang mungkin agak-agak membuka diri nih, cari-cari peruntungan. Siapa tahu ada lawan jenis yang tertarik sama dia. Siapa tahu ada seseorang yang suka sama dia mungkin. Jadi kayak cari peruntungan, iseng-iseng berhadiah gitu ya. Walaupun sebenarnya mungkin dia belum benar-benar move on juga dari kamu. Ada dari mereka yang ingin merubah diri sih, transformasi di sini. Merubah diri itu kayak memperbaiki diri. Mungkin tadi memperbaiki dari sisi inner beauty, cara berpikir, atau dari dalam diri. Misalnya apa ya? Mindset, perubahan mindset. Tapi ada juga yang misalnya jadi yang perubahan diri dari fisik, misalnya yang tadi nge-gym, olahraga. Tapi ada juga yang transformasinya misalnya kayak jadi kayak nambah skill atau banyak baca buku atau apa gitu. Jadi pokoknya ada seseorang yang ingin bertransformasi di sini atau menjadi seseorang yang baru, kayak dia meninggalkan
pattern-pattern lamanya dia, atau meninggalkan cara hidup dia yang lama, meninggalkan diri dia yang lama. Jadi kayak rebirth atau reborn, dia menjadi seseorang yang baru gitu dengan perubahannya dia itu. Dan ada seseorang yang berusaha untuk menyeimbangkan hidupnya lagi. Misalnya ketika kamu pergi, dia ngerasa kehilangan banget, kehilangan sosok yang selalu ada buat dia, nemenin dia, bantu-bantu dia ya, kalau kalian sering bantu dia. Akhirnya dia berusaha menyeimbangkan hidupnya lagi nih. Gimana caranya beradaptasi ketika kamu nggak ada? Yang tadinya kamu selalu ada, terus kamu nggak ada nih, kehilangan mungkin ya. Nah, dia itu berusaha beradaptasi sama keadaan tersebut. Keadaan dimana kamu udah nggak ada lagi buat dia. Dan dia berusaha membuat hidupnya itu fulfillment lagi nih. Kan ada rasa kehilangan. Part kehilangannya itu ada pasti kan. Disadari atau nggak disadari sama seseorang. Nah itu dia akan mengisi bagian itu. Dan ada seseorang yang masih kepoin kamu juga di sosial media. Tapi ada seseorang yang berusaha buat sabar gitu lah sama keadaan pas kamu pergi itu. Benar kan itu? Kan aku lihat ada kehilangan. Tadi aku bilang nih ada gambarnya baru nih, merasa kehilangan. Tapi dia akan punya mindset di mana dia percaya dengan kesendirian dia juga bisa survive gitu. Ada seseorang juga yang berusaha buat percaya sama dirinya sendiri. Kalau dia bisa, walaupun single atau sendirian, dia mencoba buat memberanikan diri, dia bisa menghadapi apapun walaupun sendirian, dan dia bakalan lebih melatih dirinya untuk lebih strong gitu. Oke, I can do it, everything by myself gitu. Atau kayak I don't need anyone for me. Ya gitu-gitu, kayak berusaha tegar gitulah ya. Walaupun sebenarnya dia masih ngerasa terikat nih sama kamu, belum bener-bener bisa ngelepas jiwanya itu belum bener-bener bisa ngelepas sebenarnya. Walaupun dia nggak nunjukin ke kamu kayak, aduh aku nggak bisa nih lepasin kamu gitu. Tapi dia mungkin nggak bilang, tapi masih ada lah kerasa jiwanya belum bener-bener bisa lepas. Di sini ada seseorang yang bakal ngerasa kayak butuh perhatian dari siapa? Kan aku bilang ada yang merasa kehilangan kan. Nah di sini ada seseorang yang kayak merasa aduh butuh perhatian deh, kesepian deh, sendirian deh, lonely, atau ngerasa aduh ya, jadi timbul rasa dia kesepian itu. Walaupun kelihatan happy, mungkin dia pergi-pergi sama siapa, bersosialisasi, lihat di postingannya, tapi ketika dia lagi sendiri di alone time-nya itu kan pasti seseorang ngerasa kesepian ya. Ada juga yang mereka nih lucu, ini lucu-lucu deh kartunya. Kenapa aku bilang lucu? Kayak relate gitu loh, kayak kehidupan kita sehari-hari di saat seseorang tuh kayak lagi seseorang yang lagi di healing era gitu, atau single era. Ada seseorang yang berusaha shopping, beli barang-barang nggak tahu sih barang luxury mewah atau enggak, tapi di sini ada seseorang yang shopping, ngasih reward ke diri sendiri. Jadi kayak menurut dia dengan dia shopping, dengan dia belanja apapun yang dia suka, apapun yang dia mau, makanan enak atau baju-baju lucu, gemas, bagus, atau dia beli apa aja, itu adalah cara dia untuk membahagiakan dirinya sendiri, cara dia mencari kesenangan dia sendiri, atau cara dia kasih reward ke diri dia sendiri gitu, karena dia ngerasa ya siapa lagi bikin dia happy selain diri dia sendiri gitu. Ada juga yang kayak gitu kan, belanja boros, terus habis itu baru sadar, wow tabungan aku menipis. Iya gitu ya. Udah kayaknya itu aja. Apalagi ya, ini kan tadi itu temanya ketika kamu pergi menjauh. Aku penasaran apa yang terjadi di antara kalian nih. Ini sebenarnya udah 30 menitan nih, alarm aku udah bunyi. Tapi aku penasaran apa yang terjadi di antara kalian ya ketika, apa yang terjadi di hubungan kamu sama dia ketika kamu pergi menjauh. Kita spill tipis-tipis aja ya. Yang terjadi adalah seseorang kepikiran banget buat memperbaiki. Gimana caranya? Ini dia benar-benar stuck, kepikiran banget mau memperbaiki.
Dan walaupun nggak ada banyak perubahan, orang ini tuh kayak pengen ajak kamu main, bertemu, baik-baikin sih lebih tepatnya. Ya, mungkin kayak ngajak ketemu itu nanti have fun bareng gitu. Dari situ kayak ada obrolan atau pokoknya kayak pengen baik lah, baikan. Ya, ini yang terjadi di hubungan kalian ya. Entah siapa yang bakal baik-baikin ya. Ini yang terjadi aku lihatnya. Nah, sama nih kartunya, ada seseorang yang bakalan mengambil keputusan. Karena kan kamu sama dia ada jarak nih, tapi ada seseorang yang bakalan mengambil alih untuk mulai komunikasi. Nah, entah siapa nih ya. Karena lihat seseorang ini di sini ada yang kayak memberi batasan, dia jadi akan menerobos batasan itu dan dia akan jadi kayak take over that relationship. Terus bakalan approach buat komunikasi duluan gitu. Dan ada sih yang kayak masih berharap, walaupun seseorang marah dia kayak berharap gitu, mungkin berharap nggak marah lagi. Dan ada seseorang yang introspeksi nih, kayak bercermin, mikir aku salah apa, salahnya di mana, apa aku minta maaf aja gitu. Ya ada seseorang yang masih mempertimbangkan hubungan ini, atau ya kepikiran terus, makanya kayak masih mau mempertimbangkan. Kayak mau menghampiri sih, padahal ini hubungannya udah renggang banget nih. Kalau seseorang yang keras kepala, egonya besar gitu ya, gengsi, dia bakalan menjauh sih, kayaknya menarik diri. Ibaratnya gini, gue gak akan cari lo karena gila, gengsi dong. Nah itu yang gengsi dan egonya tinggi. Tapi ada juga seseorang yang bakalan menurunkan egonya, mengalah, dan akan kayak baik-baikin sih. Nih, seseorang yang mungkin akan menurunkan egonya, mengalah, dia akan introspeksi. Dari introspeksi itu dia berusaha untuk mengalihkan emosionalnya, melupakan emosionalnya, dan akan baik-baikin yang feminin. Dia akan memberikan sesuatu, menawarkan sesuatu, atau mungkin entah ini berupa gift atau berupa kata-kata atau apa, dan dia akan baik-baikin si femininnya. Entah, tapi setelah itu apa nih, setelah baik-baikin, kalian balikan, kalian bersama lagi, atau kalian tetap komunikasi tapi statusnya cuma temenan aja, itu aku belum bisa sebut ya. Pasti macam-macam, kalian apa sih keinginannya macam-macam. Oke, jadi di sini kalau misalnya seseorang egonya tinggi, mungkin akan menarik diri karena dia nggak mungkin menghubungi atau mencari, tapi ada seseorang nih maskulin yang akan menurunkan egonya. Terus dia bakalan mengalah. Dia yang bakalan cari si femininnya duluan. Diafirmasi atau dimanifestasi untuk segala hal baik yang kalian inginkan. Oke, itu aja. Thank you guys for watching ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Oke, ini zodiak dia. Zodiaknya ada Capricorn, Libra, Pisces, Taurus, Virgo, Aries, Gemini, Cancer, dan Aquarius. Inisial hurufnya dia. Inisial hurufnya dia ada huruf F, R, U, Z, J, I, C, H, S, X, T, E, V, M, D, P. Oke, itu aja geng. Thank you for watching. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.